teman-teman harus kerjakan, ya. Baik. Untuk perancangan dan pembuatan benda kerajinan bahan lunak, saya infokan dari awal, tekniknya bebas, ya, tekniknya bebas, boleh memakai teknik butsir, ya, boleh pilin, ya, silahkan dipilih dari teknik-teknik yang ada. Jadi untuk tekniknya bebas, bahan juga bebas sesuai dengan yang teman-teman miliki, tetapi syaratnya adalah bahannya harus bahan lunak, ya, seperti itu. Coba saya tanya ke Jessica Selin. Jessica Selin ada di tempat? Ada, Pak. Bisa sebutkan contoh bahan lunak satu saja, Jessica Selin. Tanah liat. Betul, tanah liat satu. Coba yang lainnya lagi. Stephen Sigit, ada di tempat nggak? Ada, Pak. Oke, selain tanah liat, ayo Stephen, apalagi bahan lunak? Coba, untuk ingat. Kalau salah nggak apa-apa ya, Pak. Nggak apa-apa, belajar itu kan Kulit. pasti. Ya, gimana? Kulit. Kulit, ya, benar. Baik, terima kasih Stephen Sigit. Wah, masih ingat semuanya. Coba, satu lagi. Sharon Chelsea ada di tempat? Ada, Pak. Oke, baik Sharon, selain plastisin, selain tanah liat, kulit, dan plastisin, kira-kira apa lagi bahan lunak, Sharon? Plastisin. Tadi sudah saya sebutkan plastisin. Selain plastisin, kulit, dan tanah liat, apa lagi? Bubur ayam termasuk bahan lunak nggak? Bubur ayam. Gimana? Bubur Bisa? kertas. Betul, bubur kertas. Iya, bubur ayam bukan ya? Jangan dipakai untuk buat kerajinan. Kalau bubur ayam dimakan aja ya, untuk sarapan. Ya, bagi yang belum sarapan nanti sarapan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, baik teman-teman. Jadi bahan-bahannya seperti itu ya. Jadi bahannya dibatasi, yakni bahan lunak. Nah, sekarang dari teknik dan bahan yang sudah ada, sekarang kita akan mengerjakan yang namanya perancangan dan pembuatan benda kerajinan bahan lunak ini. Kita akan mengerjakan 3 hal teman-teman, ya, yakni dimulai dari perancangan, nanti pengerjaan di bagian B, pengerjaan benda kerajinan, dan C adalah penilaian karya. Nah, kita mulai dari perancangan. Baik, di dalam perancangan teman-teman ada 5 tugas yang harus teman-teman kerjakan, ya, seperti bagan rancangan yang kemarin kita pelajari teman-teman. Ya, ada nama benda, ada idenya, ada sketsanya, ada alat dan bahan, dan ada pembiayaan. Nah, di dalam perancangan ini, saya sarankan teman-teman mulai kerja bukan dari nama bendanya, tetapi mulai dari idenya. Ya, mulailah dari yang nomor 2, yakni ide perancangan benda. Nah, apa yang harus dikerjakan dalam ide perancangan benda? Nah, di situ sudah saya pandu. Yakni ada 2 hal. Yang pertama, tuliskanlah 1 latar belakang alasan teman-teman membentuk benda itu. Ya, misalnya, Pak, saya di rumah tidak punya atau butuh yang namanya gantungan kunci yang saya inginkan bentuknya Hello Kitty, nah, seperti itu. Belinya mungkin mahal, saya kalau buat sendiri bisa lebih murah. Nah, bisa seperti itu, ya. Jadi bisa bentuknya seperti itu teman-teman. Jadi latar belakang itu biasanya dipengaruhi oleh 2 hal. 1 adalah yang saya butuhkan apa, atau yang saya inginkan apa. Seperti itu. Bisa jadi saya butuh gantungan kunci, tetapi saya tidak ingin. Nah, seperti itu. Makanya pilih salah satu. Teman-teman butuh apa, atau teman-teman ingin apa. Seperti itu. Oh, saya Pak di rumah tuh pengen ada miniatur tokoh-tokoh penting dunia. Nah, seperti itu. Nah, buatlah dari plastisin atau dari tanah liat atau bahan-bahan lunak lainnya. Nah, seperti itu. Ya. Yang pertama seperti itu, teman-teman. Tuliskanlah latar belakangnya. Latar belakang itu berarti teman-teman menjawabi pertanyaan teman-teman butuh apa atau teman-teman ingin apa. Seperti itu, ya. Nah, lalu yang kedua adalah fungsinya.
fungsi bendanya tolong dituliskan apa. Bisa benda hias, ya, benda hias, bisa benda pakai, ada yang sifatnya hias pakai. Nah, seperti itu. Itu ide dan perancangan. Jadi dimulai dari idenya dulu. Nah, nanti kalau sudah selesai idenya, barulah masuk ke nama benda. Ya. Nama benda, teman-teman bebas menamai bendanya apa saja. Ya, di sini kreativitas mungkin teman-teman menamainya. Nah, setelah menamai benda tersebut, barulah masuk ke sketsa benda. Nah, minggu lalu teman-teman sudah belajar sketsa, ya, dan sudah bagus. Hanya ada yang perlu diperbaiki, ya ini perhatikan teman-teman. Kalau buat sketsa itu minimal ada 4 hal yang harus ada dalam sketsa. Ya, saya jelaskan dulu, nanti saya beri contohnya setelah ini. Yang pertama yakni harus ada bentuk bendanya. Nah, kemarin pada waktu teman-teman latihan buat sketsa, ini semua sudah ada, bentuk bendanya jelas. Nah, yang nomor 2 ini biasanya hilang. Tidak dicantumkan. Nama apa, warna bendanya. Nah, di sketsa harus ada. Yang ketiga adalah hiasan yang dibutuhkan juga harus ada. Ya, memang kalau ada hiasannya, silahkan dibuat. Seperti itu. Dan yang lainnya adalah keterangan tambahan. Seperti apa sih Pak keterangan tambahan? Nah, mari kita lihat contohnya teman-teman. Kita lihat dulu contoh untuk sketsa yang saya harapkan. Ya, minimal standarnya seperti ini teman-teman. Ya. Baik. Nah, standarnya seperti ini. Coba saya tanya, Jessica Amelia bisa menyaksikan gambar yang saya sharingkan ke teman-teman? Bisa, Pak. Oke, terima kasih Jessica. Nah, kita lihat teman-teman. Standarnya sebuah rancangan itu seperti ini teman-teman. Jadi, saya ambilkan contoh ya. Sebuah contoh sketsa rancangan ini, rancangan sebuah selendang yang merupakan karya kerajinan bahan serat. Nah, teman-teman, gambar kain yang di bawah ini adalah sketsanya. Nah, gambar burung yang di atas ini adalah idenya. Ya, kenapa bisa muncul kain ini? Karena gambar burung ini. Nah, kita lihat sketsanya, sketsa kainnya, teman-teman. Lihat, bentuk bendanya ada, warnanya juga ada. Kita lihat, ya. Jadi diwarnain, teman-teman. Usahakan diwarnai. Pak, kalau saya nggak punya warna gimana? Nah, kita bisa contoh sketsa ini. Lihat, diberi keterangan. Inilah yang dimaksud dengan keterangan tambahan, teman-teman. Kalau teman-teman nggak punya warna, ditulislah. Misalnya warnanya putih, ya tulis putih. Warnanya hitam, ditulis hitam. Ini namanya keterangan tambahan. Ya, kalau teman-teman tidak punya warna. Tetapi kalau punya warna, silakan diwarnai, teman-teman. Begitu, ya. Nah, lalu hiasannya. Nah, itu juga disertakan. Kemarin kalau hiasan pada umumnya sudah buat. Yang biasanya dilupakan itu warna. Ya, pastikan ada bentuknya, warnanya, dan hiasannya, gitu ya. Baik, kalau keterangan tambahan seperti tadi ya, yang saya jelaskan kalau memang tidak ada warna diberilah yang tadi keterangan tambahan ya. Baik, ini contohnya. Nah, sebelum saya masuk ke keterangan penjelasan selanjutnya, dari ide rancangan, lalu kemudian dari nama dan sketsa, saya mau bertanya dulu kepada teman-teman untuk meyakinkan bahwa teman-teman sudah memahami apa yang saya jelaskan. Coba Aurelia Hensfani ada di tempat? Ada, Pak. Aurel. Oke. Aurel, saya mau tanya nih, berkaitan dengan ide perancangan. Kan kita harus membuat latar belakang ya kan, Aurel? Ya. Nah, latar belakang itu bisa dibuat berdasarkan 2 pertanyaan. Apa saja itu, Aurel, pertanyaannya? Alat bahan dan anggaran biaya. Baik, terima kasih, Aurel. Coba saya tanya lagi. Terima kasih ya, Aurel ya. Coba Miki Christian. Ada? Miki di tempat? Ada, Pak? Oke, wah suaranya lantang.
Mantap, pagi-pagi, semangat pagi, ya. Baik, Miki, pertanyaannya masih sama. Ketika Miki menjawab pertanyaan tentang latar belakang pada ide perancangan, itu menjawab 2 pertanyaan tentang apa ya, Miki, ya? Apa? Ingat nggak, Mik? Buat menghias, Terus, satu lagi? Apa untuk lagi? menaruh tanaman. Oke, baik. Terima kasih, Miki, ya. Baik, Aurel dan Miki sudah menjawab. Nah, sekarang saya bahas ya, teman-teman. Nah, ini yang harus diingat. Kita lihat sama-sama. Jadi, teman-teman, saya ulangi lagi. Ketika teman-teman membuat ide perancangan, ya, pada pertanyaan pertama tentang latar belakang atau alasan teman-teman membuat itu benda, nah jawablah pertanyaan yakni tentang apa yang saya butuhkan, ya, dari benda bahan lunak itu. Nah, seperti itu. Selain apa yang dibutuhkan, bisa juga bertanya tentang apa yang saya inginkan dari benda bahan lunak itu nantinya. Seperti itu, ya. Nah, inilah pertanyaan panduannya, teman-teman. Jadi, pada nomor 1 ini, inilah yang harus teman-teman jawab begitu, ya. Baik, coba saya tanya lagi. Angelin Vanessa ada di tempat? Ada? Oke, baik. Angelin, adakah yang mau ditanyakan tentang 3 hal yang tadi saya sudah jelaskan? Belum ada. Oke, baik. Terima kasih, Angelin. Baik, saya lanjutkan dulu kalau tidak ada. Nanti kalau ada pertanyaan, langsung saja ditanyakan ya, teman-teman. Nah, dalam perancangan, ya, setelah nama benda, ide, lalu sketsa, sudah selesai, sekarang lanjut ke alat bahan yang dibutuhkan. Nah, di sini saya minta teman-teman menuliskan alat bahan yang dibutuhkan. Nah, di sini saya melatih teman-teman untuk teliti melihat sketsanya. Ya, teliti melihat sketsanya. Coba saya latih. Jessica Amelia, ada di tempat, Jess? Ada, Pak. Ada, oke, baik. Sekarang saya latih Jessica dulu. Jess, saya mau bertanya, kalau Jessica melihat gambar di bawah ini, kira-kira alat yang dibutuhkan itu apa, Jess? Coba lihat gambarnya. Ya, sebentar saya share screen. Oke, ya. Nah, bentar. Ya, nah ini adalah sebuah kerajinan gerabah. Jessica, kita kira-kira dari alat dan bahan yang dibutuhkan apa saja nih, Jess? Kalau melihat gambar ini. Tanah liat Ya, betul. Lalu, apa lagi? yang buat nggak bentuk itu, Pak. Ya, betul. Ya, bisa pakai tanah liat, lalu ada alat cetak, ya, seperti memakai teknik cetak. Betul. Nah, seperti itu, teman-teman. Ya, jadi teman-teman kalau mau menentukan alat dan bahan harus lihat sketsanya. Bendanya mau jadi apa? Nah, lihatlah. Ya, seperti itu. Kalau memang ada warnanya, pasti ditambahin dengan cat dan jangan lupa kuas. Seperti itu, ya. Oke. Baik, ini contoh untuk alat dan bahan. Nah, sekarang kita masuk ke yang terakhir, teman-teman, ya. Yakni ke pembiayaan. Nah, pada pembiayaan ini, teman-teman, nah ini mungkin terasa baru bagi teman-teman, ya. Karena di sini saya minta teman-teman berlatih belajar berpikir logis matematis. Apa artinya? Bahwa teman-teman belajar untuk berpikir yang runtut, rapi, dan perhitungan yang tepat. Seperti itu. Contoh nyatanya seperti ini, saya beri kasus. Misalnya, Brigita
ya, membuat kerajinan berupa patung, ya. Brigita Aurelia buat patung. Nah, lalu di dalam sketsanya itu ada warna merah, kuning, dan hijau. Ya, merah, kuning, dan hijau. Nah, harga satu kaleng cat itu 5.000. Pertanyaannya adalah demikian. Coba, ada di tempat Jericho? Jericho, ada di tempat? Oke, Jericho nampaknya tidak ada di tempat. Baik, selanjutnya. Marco ada di tempat, Marco? Ada, Pak. Ada. Baik, Marco, kalau kasus seperti yang dikerjakan oleh Brigita tadi, kira-kira berapa biaya yang dikeluarkan untuk cat saja, Marco? Tadi dalam cerita bahwa Brigita itu membutuhkan warna merah, kuning, dan hijau. Lalu harga satu kaleng cat itu 5.000. Ya, 5.000 harga satu kaleng cat. Kira-kira untuk warna saja berapa biaya yang dibutuhkan sama Brigita? Marco. 15.000. 15.000. Ya, good. Betul. Nah, seperti itu teman-teman, ya. Jadi hati-hati ketika teman-teman menghitung soal biaya, ya. Kalau memang butuh 3 kaleng cat, ya otomatis 3 warna kali 1 harga kaleng cat seperti itu, ya. Jadi belajarlah berpikir untuk runtut, detail, dan rapi, ya. Seperti itu dalam penghitungan. Seperti itu. Nah, perhatikan teman-teman catatan yang saya berikan. Di dalam pembuatan anggaran ini, ya, teman-teman tidak perlu datang ke toko, ya, karena di internet semuanya ada. Saya sudah mencoba untuk menelusuri di internet, semuanya ada. Ya. Pun kalau tidak ada, teman-teman boleh mengira-ngira, artinya menduga sendiri, menentukan harganya. Karena yang saya latih bukan soal ketepatan harga, tetapi bagaimana teman-teman bisa menentukan biaya itu dengan tepat seperti itu. Ya. Jumlah barangnya sekian, harganya sekian, totalnya sekian. Nah, seperti itu ya. Belajar untuk menganalisa kebutuhan dan menjumlahkannya dengan tepat. Itu yang penting, bukan soal harganya. Misalnya, Pak, kok di punyanya Stephen Sigit harga tanah liatnya 5.000, di punyanya Sharon harganya 2.500, itu tidak menjadi soal untuk saya. Yang saya permasalahkan adalah bagaimana setiap kebutuhan, misalnya kalau teman-teman butuh 2 kuas, maka teman-teman harus mengalihkan itu sebanyak 2 kali untuk harga kuas. Itu yang penting. Ya, karena harga itu di setiap toko punya kebijakannya masing-masing. Seperti itu. Ya. Baik, sampai pada pembiayaan, maka selesailah sudah untuk perancangan. Ya. Baik, saya mau tanya lagi. Gisel ada di tempat? Ada, Pak. Ada. Gisel, untuk penjelasan soal bagian perancangan, ya, dari 5 hal tadi, apakah Gisel ada yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Ada? Ada. Itu kalau misalnya bahan yang udah ada di rumah itu bakal ditulis ke pembiayaan juga nggak? Nah, ini dia pertanyaan bagus dari Gisel. Pak, kalau bahannya ada di rumah, di pembiayaan ditulis nggak? Nah, kalau bahannya ada di rumah, maka teman-teman cukup menuliskan angka 0. Ya, angka 0, lalu di belakang 0 ditulis keterangan sudah ada di rumah. Seperti itu. Ya. Apakah jawaban saya menjawab pertanyaan Gisel? Menjawab, Pak. Kasih, Pak. Oh, baik, sama-sama. Baik, gitu ya teman-teman. Jadi kalau bahannya ada di rumah, maka teman-teman cukup menuliskan harga 0. Seperti itu ya. Berarti bahannya ada di rumah. Baik, coba saya tanya lagi. Apakah Vicky ada di tempat? Vicky Cia? Halo, Vicky ada di tempat? Baik, belum menjawab. Russell?
Russell Gunawan. Ada di tempat, Russell? Ya. Baik, Russell, ada yang mau ditanyakan untuk bagian perancangan, Russell? Tidak, Pak. Tidak ada. Oke, baik. Terima kasih, Russell, untuk tanggapannya. Baik, kalau tidak ada, saya lanjut dulu ya, teman-teman. Saya izin lanjut dulu. Nah, sekarang kita masuk ke yang B, untuk benda kerajinan. Nah, teman-teman, untuk benda kerajinan ini, teman-teman di sini hanya melampirkan atau memberikan satu foto terbaik dari benda yang sudah teman-teman buat. Misalnya contoh ya, misalnya benda kerajinannya ini nih teman-teman. Ini, ya, misalnya contoh ini. Nah, teman-teman fotolah benda ini tampak depan. Ya, tampak depan itu artinya fotonya seperti ini teman-teman. Ya, teman-teman jadi berhadapan langsung dengan bendanya. Jangan difoto begini. Ya, di fotonya tampak depan seperti ini. Ya, sudah bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi tampak depan. Nah, lalu perhatikan, teman-teman tidak perlu memfoto proses kerjanya. Ya, teman-teman tidak perlu memfoto proses kerjanya seperti itu. Ya, cukup satu foto terbaik untuk karya teman-teman ketika sudah jadi. Ya. Nah, lalu yang terakhir adalah penilaian karya. Kita perhatikan sama-sama teman-teman. Di dalam penilaian karya, yang memberi nilai adalah 2 orang, yakni diri sendiri dan 1 anggota keluarga di rumah. Bebas, pilih saja salah satu. Boleh papa, boleh mama, boleh kakak, boleh adik, ya, siapa saja boleh. Nah, tujuannya adalah saya belajar mengajak teman-teman semua untuk belajar berani menilai diri sendiri. Ya, jujur, apa yang teman-teman alami, apa yang teman-teman lihat terhadap karya teman-teman. Nah, yang dinilai adalah kesesuaian benda dengan rancangannya. Nah, jadi teman-teman harus lihat rancangannya sesuai nggak dengan bendanya nanti. Ya. Lalu lihat kerapian bendanya, rapi nggak bendanya, seperti itu. Itu 2 itu saja. Jadi nomor 1 itu wajib nama teman-teman. Nomor 2 baru bebas pilihannya siapa saja. Nah, lalu saat menilai, ya, teman-teman cukup memberikan angka 1 sampai 3. Ya, 1 sampai 3. Semakin besar angkanya, maka semakin sempurna karyanya. Ya, saya ulangi, semakin besar karyanya, maka semakin besar nih angkanya, maka semakin sempurna karyanya. Seperti itu, ya. Nah, kalau teman-teman sudah menyelesaikan semuanya, maka selesailah sudah format laporan ini. Ya. Pak, ini kapan dikumpulkan laporan ini? Nah, dikumpulkannya saya beri waktu 1 bulan lamanya ngerjain tugas ini. Ya, 1 bulan. Itu bukan waktu yang sebentar, teman-teman. Karena apa? Pertimbangan saya adalah teman-teman akan mencetak, membentuk, mengeringkan, dan sebagainya terhadap bahan-bahan yang sudah teman-teman bentuk. Ya, 1 bulan. Jadi teman-teman ada waktu cukup, bahkan lebih dari cukup kalau teman-teman bisa membagi waktu. Ya. Nanti karena setelah ini teman-teman hati-hati, setelah ini kita akan belajar masak-memasak. Ya, nah, seperti itu. Makanya saya beri waktu yang lama. Nanti karyanya teman-teman dikumpulkan di Google Classroom kelas. Ya, nanti saya berikan Google Classroom kelasnya. Dan teman-teman yang sudah selesai sampai pada tahap penilaian, maka bisa mengumpulkannya. Nah, hanya untuk hari ini, ya, untuk hari ini teman-teman, saya minta tolong teman-teman belajar untuk mengisi format yang tadi sudah saya berikan. Lalu nanti di jam akhir, yakni di jam 9:10, ya, 9:10, teman-teman mencoba melaporkan sudah sampai mana pekerjaan teman-teman. Ya, caranya dengan melakukan screenshot hasil pengerjaan teman-teman. Contoh ya, saya berikan contoh bagaimana bukti screenshot untuk proses pelaporannya. Bentar.
Baik, teman-teman, seperti itu. Jadi screenshot akan dilakukan secara pribadi. Ini contohnya teman-teman. Ya, saya ambilkan contohnya. Nah, ya, saya ambilkan contohnya dulu teman-teman. Nah, ini dia. Oke, ya. Oke, jadi nanti di jam 9 lewat 10, teman-teman membuat seperti ini. Ya, screenshot secara pribadi sudah sampai mana. Ini saya ambil contoh dari kakak kelas punya. Jadi, dia baru sampai kerja di alat dan bahan. Kita lihat teman-teman. Ya, jadi dia sudah membuat gunting, kardus, dan lem. Nah, seperti itu. Sketsanya dia lewatkan, lalu ide perancangannya sudah dapat, ya. Lalu rak bukunya, itu nama bendanya, ya. Seperti inilah yang teman-teman lakukan nanti jam 9 lewat 10 menit, ya. Seperti itu. Oke, baik. Sebelum saya akhiri pertemuan virtual ini, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Tidak, Pak. Brigita tidak ada. Baik. Jessica Selin? Tidak, Pak. Tidak. Marco, ada yang mau ditanyakan, Marco? Pak. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya akhiri pembelajaran kita, pertemuan virtual kita, dan teman-teman mulai mencoba mengisi format untuk perancangan dan pembuatan karya kerajinan. Nanti di WA saya berikan juga formatnya teman-teman, sehingga teman-teman dapat mulai mengerjakan. Ya, baik. Demikian pertemuan kita untuk pagi hari ini. Terima kasih teman-teman semua. Selamat mengerjakan. Yuk, terima kasih. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Pagi Pak, terima kasih Pak. Yuk, Terima kasih, Pak. Pagi Pak, terima kasih Pak. sama-sama.